Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, banyak rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan puasa kita di tahun ini Allah Subhanahu wa taala menerima dan menghapus semua dosa-dosa kita dan menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang sholat hajat ya sahabatku semuanya. Nah, sholat hajat adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh seseorang yang menginginkan sesuatu hajat, sesuatu yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya sahabatku semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman ya di Al-Qur'an bahwa meminta pertolongan itu kepada Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara sholat sahabatku semuanya ya. Laksanakanlah sholat hajat ya 4 rakaat ya sahabatku semuanya tanpa tahiyat awal, yaitu usolli sunnatal hajati arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi sholat hajat ini dilaksanakan 4 rakaat ya, dilakukannya 4 rakaat ya sahabatku semuanya. Di rakaat pertama yaitu setelah membaca doa iftitah ya dan surah Al-Fatihah, selanjutnya bacalah surah Al-Ikhlas ya. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 10 kali ya sahabatku semuanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di rakaat pertama bacalah Al-Ikhlas 10 kali ya. Di rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas sebanyak 20 kali. Di rakaat ketiga baca surah Al-Ikhlasnya yaitu 30 kali ya. Dan di rakaat keempat baca surah Al-Ikhlasnya adalah 40 kali ya. Dan semuanya jadi 4 rakaat tersebut 100 kali surah Al-Ikhlas ya sahabatku semuanya. Setelah itu ya salam ya sahabatku semuanya, dan wiridnya yang pertama adalah istighfar sahabatku semuanya. Sebanyak berapa kali? 1000 kali ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ya 1000 kali. Terus baca apa lagi? Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sebanyak berapa kali? 1000 kali sahabatku semuanya ya. Baca ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selanjutnya sahabatku semuanya baca apa lagi? Baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Mau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sallallahu ala Muhammad ya. Sebanyak 1000 kali juga baca ya sahabatku semuanya. Terus baca apa lagi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 1000 kali ya. Itu ya sahabatku semua amalan setelah melaksanakan sholat hajat ya. Selanjutnya baca apa lagi ya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu 1000 kali ya sahabatku semuanya. Baca lagi ya hayyu ya qayyum birahmatika astagis sebanyak 1000 kali juga ya. Nah itu ya sahabatku semuanya. Terus baca apa lagi? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullahalazim sebanyak 1000 kali juga ya. Nah itu ya. Setelah itu sahabatku semuanya ya, sujudlah kepada Allah ya, sujud dan meminta kepada Allah apa yang kita inginkan ya sahabatku semuanya. Dengan di hati juga Allah Maha mendengar ya, semua kretek hati kita juga Allah Maha tahu sahabatku semuanya. Apa yang kita hajatkan, minta kepada Allah sahabatku semuanya di sujud yang terakhir tersebut. Mau pekerjaan, mau uang, atau mau selesai utang piutang ya, atau anak mau soleh, atau apa saja yang ingin dihajatkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya sahabatku semuanya,
Doa-doa semuanya itu diijabah sahabatku semuanya. Jangan takut ya. Jangan takut, ada Allah yang selalu menyertai kita. Dan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun sahabatku semuanya. Dan insya Allah ketika kita minta pertolongan hanya kepada Allah dengan lewat sabar dan salat, insya Allah Allah akan kabulkan ya. Nah itu ya sahabatku semuanya. Yuk perbanyaklah sholat-sholat sunat di bulan suci Ramadan ini ya. Karena sekali sholat sunat di bulan suci Ramadan itu pahalanya bagaikan sholat wajib, sholat fardu ya sahabatku semuanya. Itu ya keajaiban di bulan suci Ramadan dan akan dilipat gandakan di setiap pahala yang kita raih di bulan suci ini ya. Nah itu ya sahabatku semuanya ilmu tentang sholat hajat ya. Setelah itu minta lagi kepada Allah, minta lagi. Dan waktunya kapan? Waktunya adalah yang paling baik adalah di malam hari ya. Di malam hari atau setelah melaksanakan sholat taubat, tahajud, dan hajat selanjutnya ya. Di sepertiga malam minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Insya Allah Allah ijabah sahabatku semuanya. Atau mau di siang hari kapan dilaksanakan? Waktu setelah pelaksanaan sholat duha ya. Pelaksanaan sholat duha ya. Saya pernah sahabatku semuanya, ini testimoni saya sendiri ya. Pada waktu itu anak saya harus bayar uang kuliah sahabatku semuanya ya. Bayar uang kuliah dan pada saat itu saya enggak dapat uang ya, enggak punya uang gitu ya sahabatku semuanya. Dan saya melaksanakan sholat sunnah hajat sahabatku semuanya ya di siang hari waktu itu setelah melaksanakan sholat duha ya. Nah setelah itu saya melaksanakan sholat hajat sahabatku semuanya ya, selama itu 4 rakaat ya, sebanyak 4 rakaat ya. Fatihah, setelah Fatihah itu Al-Ikhlasnya 10, 20, 30 sampai 40 ya di rakaat keempatnya. Nah setelah itu apa yang saya minta kepada Allah itu diijabah sahabatku semuanya ya. Dengan cara bagaimana? Allah datangkan orang tersebut ke rumah sahabatku semuanya. Justru kita tidak mencari keluar, tetapi dunia itu datang ke rumah kita. Hanya dengan melaksanakan sholat sahabatku semuanya dan berdoa kepada Allah. Dan makhluk Allah didatangkan ke rumah kita. Itu saya pribadi ya sahabatku semuanya. Testimoni saya pribadi. Didatangkanlah itu wasilahnya melalui adik ipar ya. Nih katanya ada uang, butuh uang. Iya saya lagi butuh uang. Pas saya lagi butuh uang sekian kata saya ya. Pada waktu itu cuma 500.000 ya sahabatku semuanya. Nih katanya ada uang 500.000. Nah seperti itu sahabatku semuanya. Keajaiban dari melaksanakan sholat sunat hajat ya. Makanya ya sahabatku semuanya, jangan takut ya hidup di dunia ini. Semuanya ini punya Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Minta kepada yang punyanya ya. Nanti dunia itu akan datang dengan sendirinya ya sahabatku semuanya, ketika kita meminta kepada yang mempunyai dunia dan isinya ya. Jangan sekali-kali pergi ke paranormal atau ke dukun ya, yang mengakibatkan kita sendiri menjadi orang musyrik, syirik, menyekutukan Allah. Itu adalah dosa yang sangat besar. Tetapi mintalah kepada Allah dengan cara wasilah sabar ya, dan laksanakanlah sholat, yaitu sholat sunat hajat ya sahabatku semuanya. Insya Allah semuanya diijabah sahabatku semuanya. Tidak ada yang tidak diijabah. Setiap doa semuanya diijabah ya. Dan testimoni saya juga ya sahabatku semuanya, waktu itu saya sebagai guru DTA ya, dengan penghasilan yang per bulan itu 100.000, kadang 120.000 ya. Nah sahabatku semuanya, saya pada waktu itu saya menginginkan pergi haji ya sahabatku semuanya. Apa yang saya lakukan adalah laksanakanlah sholat tahajud sahabatku semuanya. Di sholat malam tersebut saya meminta kepada Allah bahwa saya pengen pergi haji ya. Tapi memang saya keuangannya nominal, penghasilan saya seperti ini sahabatku ya. Di bawah
nilai rata-rata ya. Mana mungkin kalau menurut nalar manusia, tetapi tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah Subhanahu wa taala ya, asalkan kita yakin bahwa Allah turun dengan rahmatnya akan mengabulkan setiap doa hamba-hambanya yang meminta dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kala itu saya melakukan sholat sunnah tahajud ya sahabatku semuanya, dan saya membeli gambar sahabatku, gambar Ka'bah ya. Waktu itu saya pulang dari pengajian ya Masjid Agung Kota Tasikmalaya ya sahabatku semuanya. Saya waktu itu punya uang ya. Setelah itu saya beli gambar Ka'bah itu yang ada di emperan itu ya, toko ya yang jual-jual gambar-gambar itu, seharga 10.000 sahabatku semuanya. Saya beli ya. Setelah itu saya pang-pangkan ya di dinding sahabatku semuanya. Saya pang-pangkan di dinding ya gambar Ka'bah itu. Nah, setelah itu, setelah saya melaksanakan sholat sunnah tahajud ya, dan saya pegang si gambar Ka'bah tersebut ya, dan saya bayangkan seolah-olah saya lagi memegang Ka'bah yang sebenar-benarnya ya sahabatku semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sambil si gambar Ka'bah itu saya pegang erat-erat sahabatku semuanya ya. Saya bayangkan bahwa saya sudah memegang ini Ka'bah yang sebenarnya di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Apa yang terjadi sahabatku semuanya, itu diwujudkan sahabatku. Ketika kita meminta kepada Allah ya, wasilah dengan melaksanakan sholat sahabatku ya. Sholatlah, sholatlah. Jangan pernah meninggalkan sholat ya. Jangan pernah meninggalkan sholat sahabatku semuanya. Di sholat itu adalah interaksi kita sebagai makhluk kepada Sang Kholik yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini. Setelah saya melafadzkan talbiyah tersebut ya, dan saya meminta kepada Allah ya lewat wasilah tadi ya, sudah sholat dan saya pegang gambar tersebut ya, seolah-olah saya sudah ada di depan Ka'bah. Saya sudah ada di depan Ka'bah gitu ya. Setelah itu sahabatku semuanya, saya meminta kepada Allah, ya Rabb, hamba memohon dan meminta kepadamu yang mempunyai Ka'bah ini, ya Allah, sampaikanlah saya ke kota suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji di waktu yang masih usia saya muda ya. Nah, itu ya sahabatku semuanya. Setelah itu, sahabatku, apa yang terjadi? Allah ijabah sahabatku semuanya ya. Terus bergulirnya waktu, saya dapat aja rezeki gitu ya. Dari A, B, C, D sampai saya bisa terwujudlah melaksanakan ibadah haji di usia muda ya pada waktu itu ya. Di usia saya waktu itu 29 tahun saya mendaftar dan dapat panggilan di usia 33 tahun ya. Pada waktu itu hanya 3 tahun ya dari pendaftaran sahabatku semuanya. Dan apalagi yang saya lakukan setelah melaksanakan sholat tahajud, setelah melaksanakan afirmasi ya tentang bahwa kita bisa ke sana ya, dengan wasilah apapun Allah akan mengantarkan saya ke sana, ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah untuk beribadah haji. Yang kedua saya lakukan adalah sedekah ya sahabatku semuanya. Jadi ketika kita punya guru ataupun siapapun ustadz atau ustazah ya, ketika orang itu mau melaksanakan umroh atau haji ya, yuk kita kasih tuh uang tersebut, mau berapa aja sahabatku semua yang kita punya ya. Minta, ya Allah, hamba bersedekah sama orang ini uang mau dibawa ke sana, ke tanah suci ya. Sampaikan saya, ya Allah, bisa ke tanah suci. Seperti itu sahabatku semuanya. Mudah bagi Allah itu ya. Bagaimana caranya Allah mengundang hamba-hambanya yang mau ke sana, kecuali yang tidak mau tidak ada. Tidak akan sahabatku semuanya. Tetapi bagi yang yakin bahwa saya mampu, saya bisa ke sana, insya Allah ketika kita yakin bahwa kita bisa, kita mampu, insya Allah Allah akan mengundang kita dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala
supaya kita yakin bahwa Tuhan kita itu bukan uang, jabatan, dan sebagainya. Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, ketika kita benar-benar yakin berdoa kepada Allah lewat wasilah kita melaksanakan sholat ya, dan berinfak atau sedekah, itu insya Allah mudah bagi Allah itu. Mudah bagi Allah itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengijabah setiap hamba-hambanya yang yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian dulu ya sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan cerita ini bukan saya ria ya sahabatku, tapi menjadi inspirasi untuk kalian semuanya ya yang mendengarkan di sana. Jangan takut ya. Jangan takut dengan sikon kita, penghasilan kita seberapa, tetapi yakinlah ada Allah yang Maha Kuasa yang akan mengijabah setiap doa hamba-hambanya yang yakin dengan doa tersebut Allah kabulkan ya. Dan jangan lupa infak dan sedekah ya kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada guru kita ya. Karena guru adalah bagaikan orang tua kita yang kedua ya, yang mengajarkan ilmu kepada kita semuanya. Ya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel Qalbun Salim 81 ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa ya sahabatku semuanya, dukung channel ini, channel Qalbun Salim 81 ini dengan cara like, subscribe, and comment ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa sahabatku semuanya.